Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pengembangan sumber daya air bersama saya Bapak Ahmad Bintang Coro. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sumber daya air sungai. Jadi kalau kita membahas sumber daya air sungai, nanti kita didasarkan oleh pada sumber daya air hujan dulu ya. Setelah ada hujan, kemudian kita bisa menghitung dari data hujan tersebut menjadi suatu aliran di mana nanti hasilnya adalah dalam bentuk debit. Kemudian jika kita ingin memanfaatkan debit tersebut pada sungai, kita perlu mengetahui kira-kira debit minimum yang bisa kita gunakan, yang akan tersedia kira-kira setiap saat ada. Maka kita cari yang disebut dengan debit andalan. Untuk pemanfaatan itu tentunya nanti ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi kita akan mencari kebutuhan, tentunya di sini adalah kebutuhan air, di mana nanti ada beberapa kriteria yang bisa dihitung. Setelah itu nanti kita akan membandingkan antara ketersediaan air, yaitu dari hujan aliran dan debit andalan, dengan kebutuhan air. Dilihat dari sisi itu nanti akan dicek apakah ketersediaan air itu dapat memenuhi kebutuhan air. Jika dapat, itu nanti disebut dengan surplus. Kalau tidak bisa, berarti nanti akan disebut dengan defisit. Jadi setelah diketahui defisit, kemungkinan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang akan perlu dilakukan. Seperti contohnya adalah membangun suatu bangunan air, khususnya yang dapat menyediakan air atau dimanfaatkan sebagai seperti embung, kemudian bendung, dan sebagainya. Baik, jadi karena tadi sudah dijelaskan dari awal adalah sumber daya air sungai itu tentunya bersumber pada suatu curah hujan pada suatu wilayah ya. Jadi memang sungai itu sumber airnya pasti dari hujan. Tapi juga dari hujan itu nanti akan terserap oleh tanah. Nah, tanah juga akan menyimpan suatu air. Nanti di situ bisa menjadi input pada perhitungan ketersediaan air, yaitu pada base flow. Tapi sebenarnya air hujan juga bisa langsung dimanfaatkan oleh pemenuhan suatu kebutuhan. Contohnya adalah dengan cara menampung air langsung dari talang air yang kita telah pasang pada suatu bangunan atap, di mana nanti atap itu dikasih talang air yang diarahkan langsung pada suatu penampungan air. Di sini adalah contohnya tangki profil, di mana ini ada beberapa kapasitas tertentu. Nah, itu juga bisa diperhitungkan kira-kira dengan curah hujan yang ada pada suatu luasan atap tertentu, itu bisa kira-kira pemanenan airnya dapat kita lakukan itu seberapa banyak pada suatu keadaan hujan tertentu ya. Dan juga ada penampungan secara langsung dalam bentuk tampungan atau cekungan yang dibuat untuk menampung dari limpasan langsung dan juga aliran dari sungai, tapi itu dalam skala yang kecil ya. Kalau yang skala besar itu disebut dengan waduk. Kalau ini kemungkinan hanya langsung air hujannya ditampung oleh cekungan ini atau dari runoff di sekitarnya, di mana ada limpasan air, dia menuju ke situ. Jadi ini disebut dengan embung, itu secara langsung. Ini embung yang menampung air hujan. Nanti kalau yang seperti waduk itu dia menyedap atau menghalangi debit sungai, itu namanya embung kecil atau waduk kecil. Waduk kecil yang di bawah sekitar ketinggian 5 meter itu nanti ada beberapa yang menyebutnya dengan embung karena dia tidak sebesar kalau itu yang disebut dengan waduk. Jadi kalau untuk curah hujan ada beberapa cara menghitung kira-kira curah hujan wilayahnya itu berapa. Nanti ada beberapa cara. Ini sudah diajarkan pada mata kuliah hidrologi. Jadi saya akan membahas sedikit saja. Jadi ada 3, itu rata-rata aljabar, polygon Thiessen, dan isohyet. Rumusannya juga bisa dipelajari langsung.
pada pertemuan-pertemuan di mata kuliah hidrologi. Jadi nanti untuk perhitungan ketersediaan air juga data-data yang dihasilkan oleh perhitungan hujan wilayah ini juga dapat digunakan untuk input sebagai perhitungan dari kebutuhan maksud saya ketersediaan air dengan beberapa metode, yaitu hujan aliran, dimana nanti akhirnya kita akan mengacu pada neraca air atau water balance untuk membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Jadi pada suatu daerah tertentu apakah terjadi surplus, itu berarti dapat memenuhi kebutuhan, tetapi kalau dia defisit atau kekurangan itu berarti dia tidak dapat memenuhi kebutuhan air pada wilayah tersebut. Jadi kalau untuk ketersediaan air nanti kita sebut dengan debit andalan, di mana dia ada debit yang minimum kira-kira pada sungai itu akan selalu ada terus setiap saat ketika musim hujan maupun ketika musim kering. Jadi nanti penggunaannya untuk kebutuhan nanti dibagi menjadi dua, yaitu irigasi dan non-irigasi. Dan non-irigasi nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa aspek, yaitu adalah kebutuhan RKI, rumah tangga, industri, dan perkotaan. Jadi untuk bagaimana cara mencari debit andalan, ini ada beberapa metode. Ada debit minimum, kemudian flow chart karakteristik, flow metode tahun dasar perencanaan, dan bulan. Jadi kalau untuk ketersediaan air nanti ada beberapa cara perhitungannya ya. Intinya kita ingin mengetahui berapa debit pada suatu sungai. Nah itu jika kita mempunyai data langsung pengukuran debit itu sangat baik, itu juga sangat mempermudah pekerjaan. Tapi kalau tidak punya data debitnya, maka kita bisa menurunkan dari data hujan menjadi data debit perkiraan ya itu ya. Jadi itu disebut dengan debit berdasarkan curah hujannya. Ini adalah beberapa suatu diagram untuk penentuan inflow pada suatu waduk yang ingin dicari ketersediaan airnya, kira-kira ada berapa yang berada pada waduk tersebut. Jadi untuk debit itu banyak sekali, nanti ada beberapa debit, di mana debitnya ada debit harian, kemudian debit tengah bulanan, kemudian nanti dihitung secara probabilitas, ada tahun basah, sedang, dan kering. Kemudian nanti ada juga debit andalan yang kita akan gunakan, itu debit andalan berbasis dari tahunan, di mana nanti kita menggunakan rata-rata debit tahunan, kemudian kita urutkan, setelah itu didapat debit andalan. Ada juga yang berbasis bulanan, jadi setiap bulannya kita tidak melihat tahunnya, kita lihat bulannya saja. Dari bulan-bulan itu kita urutkan juga dari yang tertinggi sampai terendah, nanti kita cari probabilitasnya, di mana 80% itulah yang disebut dengan debit andalan. Ini salah satu contoh debit tengah bulanan, yaitu 2 mingguan ya, di suatu wilayah Z. Jadi nanti kita akan mencari debit andalan pada data tersebut. Untuk rumusan debit andalan sendiri ini mencari persentase ya. Jadi kita kira-kira pada beberapa debit ini kita persentasekan dari yang tertinggi sampai terendah, yang masuk pada nilai ke 80% atau itu bisa digunakan sebagai irigasi, yang 90% untuk air baku. Tapi kalau dia seandainya ingin bangun suatu bendungan atau bendung, digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan irigasi dan air baku, maka bisa digunakan salah satunya Q80. Biasanya tetap pakai menggunakan Q80% atau Q andalan yang 80%. Jadi data tersebut atau data yang tadi kalau kita berbasis tahunan, kita rata-ratakan per tahunnya, kita dapat nilai rata-ratanya. Setelah itu kita urutkan dari nilai rata-rata ini yang tertinggi di mana. Nah, dilihat
Kemudian kita sudah urutkan